kuliahnya selesai ya. Padahal baru dimulai. Kita nggak menampik kenyataan itu. Ya memang ada. Yang harus kita carikan adalah solusinya bagaimana. Dengan mengetahui metode-metode pembeda orang-orang terdahulu, kok bisa ya mereka berkorban hartanya, jiwanya, raganya, yang terpenting untuk mencari ilmu. Masa bodoh deh, semuanya akan saya korbankan. Itu slogan orang-orang terdahulu di dalam mencari ilmu. Berbeda dengan kita. Terkadang ketika datang tagihan dari SD atau dari pondok pesantren, SPP anak kita, kita udah ngeluh duluan. Ya Allah, ini mau bayar pakai apa? Padahal mungkin kalau seandainya kita lihat di rumah kita itu ada aset-aset yang bisa kita jual. Untuk apa? Untuk membiayai pendidikan anak kita di dalam mencari ilmu. Walaupun kita hanya sebagai fasilitator, akan tetapi yakinlah orang yang memberikan fasilitas orang lain bisa mencari ilmu, ia akan mendapatkan pahala dari mencari ilmu itu juga. Apalagi yang mendapatkan fasilitasnya anak kita sendiri. Jadi nggak perlu pelit kita hadirin, karena manfaatnya akan kembali ke kita juga. Di antara poin pembeda yang membedakan cara kita dengan orang-orang terdahulu di dalam mencari ilmu adalah pasal yang ke-16 ataupun prinsip yang ke-16 yang disebutkan oleh Syekh Saleh Ibnu Abdullah Ibni Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Apa poin pembedanya Ustaz? Semuanya tercangkup dalam satu pembahasan. Mereka orang-orang terdahulu adalah orang-orang yang betul-betul amat sangat menghargai hak-haknya ilmu. Itu yang gak kita miliki. Walaupun ada di antara kita yang memiliki hal tersebut, tapi nggak sebegitu besar dengan apa yang sudah mereka lakukan di dalam menunjukkan bahwasannya mereka itu memiliki kewajiban di dalam menghargai hak-haknya ilmu. Kita akan kelompokkan pembahasan ini ke 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah menghargai majelis ilmu. Baik di masjid, baik di tempat-tempat yang lainnya, kalau ada majelis ilmu, maka harus kita hargai. Bagaimana cara menghargai majelis ilmu? Kenapa kok harus dihargai? Pertanyaan-pertanyaan itu perlu kita ketahui agar apa? Outputnya agar keluar dari kajian ini kita bisa mempraktekkan hal-hal tersebut. Demi Allah, alangkah sedihnya diri kita ketika kita melihat keadaan kita nih dengan ilmu kok kayaknya jauh ya. Sehingga wajar keberkahan di dalam mencari ilmu itu enggak Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Sehingga wajar ketika sudah sering ngaji, tapi kok nggak tumbuh rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hafalan sudah banyak, mutun-mutun ilmiah sudah banyak kita hafalkan, kitab tauhid, usulul tsalatsa sudah banyak hatam, akan tetapi apa outputnya? Kenapa kok ilmu-ilmu yang kita kejar dari satu masjid ke masjid yang lainnya nggak membuat akhlak kita lebih baik? Itu kan masalah hadirin. Di antara poin yang menjadikan orang-orang terdahulu mendapatkan keberkahan dari ilmu yang mereka cari, mereka adalah orang-orang yang amat sangat menghargai hak-haknya majlis ilmu. Kata Syekh Saleh Ibnu Abdullah Al-Utsaimin Al-Ma'qidus Sadisa Asyar, tauqiru majalisil ilmi wa ijlalu aw'iyatihi. Di antara pasal yang menjadi pembeda yang harus kita perhatikan
bagaimana caranya kita menghormati, memuliakan majlis-majlis ilmu dan memuliakan tempat-tempat ilmu. Termasuk nanti di dalamnya terkait dengan kitab-kitab yang di situ ada perkataan Allah, perkataan Rasulullah dan perkataan para ulama. Termasuk juga di dalamnya kalau seandainya ada di antara kita yang memiliki catatan-catatan penting yang berkaitan dengan ilmu syar'i atau bahkan mungkin kaset-kaset yang demikian juga perlu kita hormati dan perlu kita muliakan. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau memulai pembahasan ini dengan bahasa yang simpel. Kata beliau, "Famajalisul ulama'i kamajalisil anbiya." Karena majlis-majlis ilmu dimanapun tempatnya, nggak hanya di masjid. Sebutlah sekarang banyak di antara kita yang menghadiri kajian ya di hotel, kemudian di lapangan basket atau di lapangan padel atau sebutlah